Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Khurinswatil Azkia dengan NIM 20, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Kajian Materi Akidah Akhlak Tingkat Menengah SMP MTS SMA MA SMK. Seperti yang tertera di layar kaca Anda, bahwa hari ini saya akan mempresentasikan tentang Asmaul Husna. Ada 4 yang akan saya bahas. Tentunya seperti yang kita ketahui ada 99, tetapi saya akan membahas 4 saja. Baik, mengapa kita membahas ini? Karena kita harus mengetahui bagaimana cara kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah melalui pemahaman kita di dalam sifat-sifatnya Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Baik, langsung saja terkait dengan pengertian dari Asmaul Husna itu sendiri. Jadi Asmaul Husna ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-asma atau al-husna, yang artinya nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama atau penyebutan, sedangkan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi istilah ini itu merujuk kepada 99 nama atau atribut Allah yang diperoleh dari Al-Quran dan hadis. Setiap nama ini mencerminkan sifat-sifat mulia Allah yang sempurna, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian Asmaul Husna ini mencakup pemahaman bahwa Allah memiliki sifat-sifat yang tiada bandingannya dan penuh dengan kebaikan. Oke. Sebelum kita masuk ke materinya yang lebih lanjut, jadi hari ini karena kita akan membahas bagaimana kita meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahamannya tentang beberapa sifat Allah ini. Jadi saya beri sedikit spoiler atau spill sedikit ya. Jadi yang pertama kita akan membahas ada Asmaul Husna Al-Muqsid. Jadi di Al-Muqsid ini nanti kita membahas tentang bagaimana Allah itu mengajarkan kita tentang keadilannya yang mutlak dalam setiap tindakannya terhadap ciptaannya. Kemudian untuk Al-Waris itu Allah ini mengingatkan kita bahwa Allah itu adalah pewaris yang maha bijaksana yang merencanakan segala sesuatu dengan sempurna dan adil. Sementara itu untuk nanti ada Al-Hafiz. Al-Hafiz ini menggambarkan Allah itu sebagai pelindung yang maha menjaga, yang senantiasa mengawasi dan melindungi hamba-hambanya. Dan yang terakhir adalah Al-Waliyu, yang artinya itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah pelindung yang maha penyayang, yang memberikan bimbingan dan pertolongan kepada mereka yang taat kepadanya, sehingga kita dapat meningkatkan keimanan kita melalui sifat-sifat Allah ini. Baik, langsung saja ya. Selanjutnya adalah terkait dalil-dalil yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Salah satunya itu terdapat di dalam surat Toha ayat 8 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Miliknya lah nama-nama yang terbaik. Ya, itu adalah dalil dari ayat Al-Quran surat Toha ayat 8. Kemudian di dalam hadis pun terdapat pula di hadis riwayat Imam Baihaqi, di mana artinya adalah sesungguhnya bagi Allah 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, ia akan masuk surga, dan sesungguhnya Allah itu ganjil atau tidak genap, menyukai akan yang ganjil. Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas Al-Muqsid itu sendiri. Al-Muqsid, yang maha pemberi keadilan, yang adil, Dia yang adil dalam menghakimi. Allah adalah Al-Muqsid, Dia yang paling adil dan tidak berat sebelah. Dia mengetahui dan memberikan imbalan yang tak terbatas untuk kebaikan apapun, sekecil apapun. Dialah yang membimbing umat manusia menuju keadilan dan harmoni. Ya, Al-Muqsid ini berasal dari bahasa Arab klasik yang bermakna bertindak adil, menghilangkan ketidakadilan dan membangun keseimbangan yang setara. Allah dalam Al-Quran menegaskan bahwa keadilan adalah landasan utama yang ditegakkannya bersama malaikat dan orang-orang berilmu.
Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 18, Allah adalah yang maha perkasa, maha bijaksana, dan menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selainnya. Ini menegaskan bahwa ajaran Islam mendorong untuk berlaku adil dalam segala hal. Sebagaimana pula Allah juga memerintahkan dalam surat Al-A'raf ayat 29 agar kita menghadapkan wajah kepadanya dalam sholat dan menjalani hidup dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Kemudian, kepatuhan terhadap prinsip keadilan dituntut dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang diajarkan dalam surat An-Nisa ayat 135, di mana kita diminta untuk menjadi penegak keadilan sebagai saksi-saksi bagi Allah, tidak peduli terhadap siapapun, baik kaya maupun miskin. Allah Maha teliti terhadap segala perbuatan kita dan akan menuntut pertanggungjawaban atas keadilan yang kita lakukan. Dari hal itu, mari kita memahami bahwa keadilan adalah landasan moral dan etika dalam Islam yang tidak hanya diterapkan dalam urusan pribadi, tetapi juga dalam interaksi sosial dan hukum. Jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa pentingnya prinsip keadilan dalam Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang telah disebutkan tadi dan menyoroti bagaimana konsep ini diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Baik, itu adalah Al-Muqsid. Selanjutnya kita akan beralih ke Asmaul Husna. Yang kedua adalah Al-Waris, yang maha pewaris, sang pewaris yang keberadaannya kekal abadi. Allah adalah Al-Waris, Dia yang tetap kekal abadi saat semuanya telah tiada. Dia kekal dan kepada Dialah semua harta akan dikembalikan. Nah, penjelasannya, jadi al-waris ini bermakna mewarisi dan menjadi ahli waris dalam bahasa Arab klasik. Konsep ini tuh tercermin dalam sifat Allah sebagai al-waris, yang berarti pewaris yang maha kuasa atas segala sesuatu. Seperti yang ditegaskan di dalam surat Al-Hijr ayat 23, bahwa Allah adalah yang menghidupkan dan mematikan, serta mengatur pewarisan segala yang ada. Kemudian dalam surat Maryam ayat 40, Allah menyebutkan bahwa Dialah yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepadanya kita semua akan dikembalikan pada akhirnya. Namun, kita juga diajak untuk memahami bahwa segala yang kita miliki ini termasuk harta dan kekayaan sebenarnya adalah milik Allah. Seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Hadid ayat 10, kita diminta untuk menyisihkan sebagian dari harta kita ini untuk diinfakkan di jalan Allah, karena Allah adalah yang memiliki segala pusaka langit dan bumi. Orang-orang yang melaksanakan ini akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah. Nah, dari sifat Allah Al-Waris ini, Islam mengajarkan kita untuk mengakui bahwa Allah itu adalah pemilik sejati segala yang ada, dan bahwa kita ini sebagai manusia hanyalah pemegang amanah. Ya, pentingnya kita mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini akhirnya ialah milik Allah, dan bahwa kewajiban kita adalah menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan amanah tersebut dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia. Baik, selanjutnya Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Hafiz, yaitu yang maha memelihara, sang penjaga, sang pelindung. Dia yang melindungi apapun dan siapapun yang Dia kehendaki. Allah adalah Al-Hafidz, penjaga dan pelindung segalanya. Dia menjaga kelangsungan ciptaannya dan mengingat semua yang telah dan sedang dilindungi. Dialah pelindung dari Al-Quran dan berjanji untuk menjaganya dari perubahan atau penyimpangan sebagaimana yang telah terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Ya. Al-Hafidz di sini berarti memelihara, melindungi, dan menjaga dalam bahasa Arab klasik. Konsep ini itu terpancar dalam sifat Allah sebagai Al-Hafidz, yang berarti pelindung yang maha menjaga segala sesuatu. Sebagaimana yang diungkapkan dalam surat Hud ayat 57, bahwa Allah adalah maha pemelihara yang akan mengganti manusia dengan yang lain tanpa membawa mudarat kepadanya. Dalam surat Saba ayat 21, Allah menegaskan bahwa tidak ada kekuatan yang dapat melampauinya, karena Dialah yang maha memelihara segala sesuatu, membedakan antara yang beriman dan yang ragu-ragu
berlaku terhadap kehidupan akhirat. Namun, dalam hal ini kita juga diajak untuk memahami bahwa hanya Allah lah yang layak menjadi pelindung sejati kita. Seperti yang ditegaskan dalam surat Asy-Syura ayat 6, bahwa Allah mengawasi perbuatan mereka yang mengambil pelindung-pelindung selainnya. Nabi Muhammad bukanlah orang yang diserahi tugas untuk mengawasi mereka, karena hanya Allah yang maha waspada dan memelihara segala sesuatu. Dari konsep ini, mari kita berenung, dalam Islam itu tidak hanya mencerminkan kekuasaan Allah yang maha waspada, tetapi juga panggilan kepada kita untuk bertawakal kepada Allah sebagai pelindung sejati dalam kehidupan ini dan di akhiratnya nanti. Nah, dari Al-Hafidh ini kita menyoroti bagaimana Allah itu sebagai pelindung dan penjaga yang maha kuasa, serta pentingnya kita bertawakal kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ya, yang terakhir adalah Al-Waliyu, yang artinya yang maha melindungi, teman yang melindungi, yang membantu. Allah adalah Al-Wali, sang pelindung sejati. Dia menjaga dan mencintai hambanya dengan melindungi mereka dari para setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kemuliaan bagi kita. Selanjutnya adalah Al-Waliyu, yang artinya adalah yang maha melindungi, teman yang melindungi, yang membantu. Allah adalah Al-Waliyu, yang sang pelindung sejati. Dia menjaga dan mencintai hambanya dengan melindungi mereka dari para setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kemuliaan bagi kita semua dan akan membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Ya, jadi Al-Waliyu ini yang bermakna pelindung dan penolong dalam bahasa Arab klasik. Jadi dalam konsep ini itu tercermin dalam sifat Allah sebagai Al-Waliyu, yaitu pelindung yang dekat, penolong, dan teman dekat bagi hambanya. Seperti yang ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 45, Allah mencukupi sebagai pelindung dan penolong bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 196, Allah menyebutkan bahwa dialah pelindung orang-orang soleh yang telah menurunkan kitab Al-Quran sebagai petunjuk dan perlindungan bagi mereka. Allah juga dipuji sebagai maha pelindung dan maha terpuji dalam surat Asy-Syura ayat 28 yang menunjukkan kekuasaannya dalam menurunkan hujan dan menyebarkan rahmatnya kepada hambanya. Namun, bagi orang-orang yang zalim, seperti yang diungkapkan dalam ayat yang sama, mereka tidak akan bisa menghindarkan diri dari azab Allah, sedangkan Allah tetap menjadi pelindung yang sejati bagi orang-orang yang bertakwa. Dari Al-Waliyu ini, mari kita memahami bahwa dalam Islam itu mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah sebagai pelindung dan penolong dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi dari sifat Al-Waliyu ini kita penting untuk selalu bertawakal kepada Allah sebagai pelindung kita. Baik, itu adalah Asmaul Husna yang terakhir, sehingga saya akan menyampaikan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu meningkatkan keimanan kepada Allah melalui pemahaman sifat-sifatnya dalam Asmaul Husna seperti Al-Muqsit, Al-Waris, Al-Hafidh, dan Al-Waliyu itu memberikan kita perspektif yang lebih mendalam tentang keadilan, perlindungan, pemeliharaan, dan kepemilikan Allah terhadap seluruh ciptaannya. Dengan mengenal dan menghayati sifat-sifat ini, kita dapat memperkuat keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah, serta meningkatkan ketakwaan dan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat adil, menjaga amanah, berserah diri kepada Allah, dan merasa aman dalam perlindungan Allah. Pemahaman ini tidak hanya memperkuat keimanan individu, tetapi juga memperkokoh ikatan sosial dalam masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, pemeliharaan, dan perlindungan sesuai ajaran Islam. Baik, ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.